Negara membangun perpustakaan mewah di kota. Iya. Ya. Bagaimana akses anak-anak di pinggiran? Itu minat baca anak-anak itu dibanding dulu loh ya. Dibanding dulu jauh sekali. Jenengan mensiasati itu bagaimana? Makanya Jadi apa menurut jenengan buku ini selain bisa dibaca, apa menurut jenengan ini hanya simbol? Jadi penulis buku itu siapa jenengan nggak perlu tahu, nggak mikir, nggak ngurus karakter penulis utawa kehidupan kenyataan penulis itu sama nggak butuh ngerti. Perpanjangan tangannya dari Cak Ni, mungkin jenengan pengen buka sejenis taman baca, nanti pinjem bukunya di rumah Cak Ni, bisa aja. Siapapun bisa. Hari kunjung perpustakaan. Lah jenengan perpustakaan malah dider nih. Komentarnya biasa. Ayo. Aku akan terus berjalan, merangkum setiap kisah yang kutemu. Tak hanya aku baca, tapi juga akan kuceritakan lagi bahwa tak ada air mata yang membuka peluang baru. Yang ada hanya kaki-kaki berdarah yang akan terus melangkah. Dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Bukan hanya pengalamanku sendiri, tapi juga pengalaman orang lain yang diceritakannya padaku. Maka aku akan terus berjalan, membaca dan bercerita. Hari ini luar biasa. Saya ketemu orang yang menurut saya itu menginspirasi, Cak. Cak nih, tadi sebelum ngambil video ini sempat bincang-bincang. Ternyata banyak apa lah ngarani ya, pemodalan ini menggak-menggak ternyata ya. Perlu diketahui bahwa mungkin ada yang belum kenal, Cak ini adalah penggiat literasi. Jadi dodolan buku, tapi nggak oleh duit. Gimana Cak? Jenengan mulai berkecimpung di dunia literasi itu tahun berapa dan karena apa Cak? Iki lekas dunia di judulnya ya. Yang jelas saya memulai dari 2013 awal-awalnya. Wah, panjen yes. Suwi ternyata. Ya, 2013. Setelah kita memang benar-benar punya satu tempat, mewujudkan tempat rumah. Terus yang satu kamar saya dedikasikan untuk tempat buku dan berkegiatan. Kenapa saya membuat ini? Alasannya yang jelas ini. Sebenarnya saya pengen membawa pulang semua informasi yang ada di seputaran kita dan kita sebarkan di masyarakat. Alasannya cuma itu pertama nih. Satu itu, kedua saya pengen mengamalkan semua ilmu yang pernah saya dapat disebarluaskan lah. Karena ilmu itu akan lebih bermanfaat ketika diamalkan. Bener. 2013 awal-awal itu punya berapa buku Cak? Apa langsung perpustakaan gede ini Cak? Oh tidak. Ceritanya piye Cak? Goyangnya wan pasti. Oh iya. Diomong minggu ini pasti. Pasti ya. Awal-awal berapa buku? Saya membawa pulang dari merantau, jadi kontraktor di sana sini. Ngumpul ke buku dari 2000 tahun 90-an 9 lah. 97 ini awal dari satu senang lewat ada buku kita beli, ada teman-teman. Wah, asik ketika saya di Malang, ketika saya di Mojokerto, jalan-jalan di Surabaya. Kan berpindah-pindah masuk di Blitar 2002 ini, terus akhirnya stay di Blitar 2007, kemudian baru bisa mewujudkan mendirikan rumah baca ini 2013 itu tadi. 2013 bukunya awalnya 2 kardus mie instan ya, sekitar 200 buku lah. Nggak ada ya. Awal-awal jenengan ketika ya wis aku buka Jawa-Jawane istilahnya ya perpustakaan lah. Itu jenengan cara Jawane
Jenengan publish ke siapa dulu? Tonggo kah? Apa sasarannya jenengan? Apa anak-anak kah? Apa Saya nggak ngerti, nggak berpikir itu tentang perpustakaan. jangan nggak mikir awalnya nggak mikir itulah. Bukan perpustakaan, saya membangun rumah baca. Ya. Rumah baca gede ilmu harmoni, Ya. rumah untuk tempat membaca. Awalnya ya siapa yang datang nonton. Ya, gitu aja. Belum punya program waktu itu. Publish ke teman-teman, ada segini. Aku punya kegiatan loh, apa rumah baca. Alasannya adalah ketika saya mencari informasi, sopo sih kue, kanggo apa informasi itu. Tapi ketika saya punya brand rumah baca, Oh iya. saya mencari informasi ini. Untuk apa kita seperti masyarakat? Banyak program-program pemerintah, banyak program-program negara atau program-program dari sekitar kita yang bagus sebenarnya. Cuman berhenti di satu orang, di satu institusi. Nah, dengan di rumah baca ini banyak teman-teman membangun jaringan informasi. Nah, kita sebar di masyarakat, di anak-anak. Ya. Dari 2013 ya awal ya. 2013 terus sampai jenengan tak lihat sosmed jenengan kan banyak kegiatan anak-anak, banyak kegiatan macam-macam kegiatannya. Prosesnya dari 2013 sampai terus menjadi kayak bisa dibilang programnya jadi piye Pak? Jangan perjalanannya piye Cak? Apa mulus apa langsung oleh donatur apa langsung oleh apa sekaya apa jenengan bisa sampai duwe program segitu kompleksnya loh. Apa panjang sugih Cak? Alhamdulillah. Kaya jelas, suke jelas. Seneng aku ini jawaban ini. Tapi kekayaan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Teman-teman yang saling sinergi. Iya. Kekayaan saya adalah silaturahmi yang terjalin selama ini dengan teman-teman dan mau bersinergi. Iya. Itu kekayaan saya. Jadi kelebihan-kelebihan itu yang kita gunakan. Banyak orang di sekitar kita sebenarnya mau berbuat, tapi jalannya nggak tahu. Bener. Nah, Iya. Hampir segini ya enggak juga, lenggak-lenggaknya pasti. Dari 2013 ke 2017 ini suatu perjalanan yang luar biasa. pasti ya. Buku tambah buku loro wae setahun promosi oleh. Iya. Tapi kan memang ini kita kembalikan lagi dengan berkegiatan literasi, membaca. Membaca itu tidak dalam textbook. Tidak harus dalam textbook. Iya, benar. Di agama kita, kebetulan Muslim, Ya. diajarkan bacalah ayat yang tersurat dan bacalah ayat yang Tersirat. Benar. Yang tersurat ada di kitab, ada di buku-buku ini. Iya. Yang tersirat ada di lingkungan. Iya. Membaca Kita melihat teman. orang lain, Nah, kita melihat mungkin situasi kondisi tempat cuacanya tertentu. mendung. Iya. Kenapa sungai ini berubah? Kenapa pohon ini tidak mau tumbuh? Iya. Ini ayat-ayat yang tersirat. Dan Benar, kita benar, bisa benar. membacanya, mengevaluasi, baru kita ambil solusi. Iya. Awal-awalnya Cak 2017 terus saya bikin rumah baca. Menurut jenengan apa selama ini kan gini, lek perpustakaan ya kan ya antara rumah baca atau perpustakaan ya mirip-mirip ae sini kan ya buku. Apa jenengan berpikir bahwa perpustakaan lek sekolahan wi enggak menarik, apa kurang komplit, apa alasannya apa Cak? Sebelumnya saya tidak ada pikiran itu. Saya tidak pernah membanding-bandingkan. Iya. Ini ya, gitu. Yang jelas saya membuat rumah baca ini adalah tempat kami berproses, tempat kami mengamalkan ilmu tadi, tempat membangun karakter ke masyarakat, ke orang lain. Saya tidak membanding-bandingkan perpustakaan, tapi yang jelas ketika dalam perjalanan saya ketemu dengan orang-orang yang hampir mirip kegiatan, sejiwa mungkin, punya mimpi yang sama. Iya. Ketika ada perpustakaan itu bagus pasti di kota. Iya sih. Negara membangun perpustakaan mewah di kota. Iya. Bagaimana akses anak-anak di pinggiran? Iya, benar. Bagaimana masyarakat yang ada di pinggiran ini? Iya.
bukan masyarakat yang tidak mau dibaca buku, Iya. tapi buku mana yang mau dibaca ketika di pinggiran-pinggiran ini tidak ada perpustakaan tadi atau tempat-tempat buku. Iya. Dan inilah Bukan berarti kita menjadi rival mereka ya. Bukan. Bukan. Arahnya bukan ke sana. Tidak. Kita cara Jawa ini menyajikan buku ke tempat orang-orang yang selama ini nggak punya akses nih ya. ya. Salah satunya gitu ya. Akhirnya kita mencoba menjemput bola. Buku ini dihadirkan di masyarakat. Dan ketika dari 2017 saya ketemu dengan teman-teman, ada beberapa kawan yang dengan kudanya dia keliling menghadirkan buku di masyarakat. Iya. Ada teman-teman yang di Papua sana dengan tas nokennya membawa di masyarakat. Ada ya. Namanya Mas Agus Mandoven. Ada yang bawa kuda tadi Pak Ridwan Sururi dengan banyak teman-teman juga. Terus ada yang pakai gerobak bawa buku masyarakat. Di Lampung ada yang bawa kerbau. Nah, gerobak ini. Banyak. Ketika ketemu teman-teman di sana, oh ternyata saya tidak sendiri. dan nggak Banyak kawan-kawan di sana. Iya. Nah, saya kan cuma camping karena senengan saya camping. Bawa Iya. buku, saya acara bersih, acara penanaman bawa buku. Dan saya menghadirkan buku di sekolah-sekolah TK tadi. Ada teman, ternyata saya nggak sendiri. Ini yang menjadi satu tautan energi, motivasi. tautan energi. Iya. Sama-sama bergerak. Nah, ketika saya ketemu 2017 ketemu beliau-beliau ini, energi itu bertambah. Dan beliau lebih sorot dibanding Adi mungkin ya. Iya. Jadi lebih luar biasa perjuangan. Iya perjuangan itu. Dan akhirnya 2018 kami ketemu lebih intens sampai hari ini. Iya. Sampai hari ini kami tetap berkomunikasi, saling membagi inspirasi mungkin. Ini bukan berarti kita menyalahkan ya, Cak. Jadi menurut jenengan per hari ini perpus terutama yang dikelola oleh pemerintah saat ini kurang merata ya menurut jenengan. Dalam perkembangannya kurang merata. Nah, saya tidak berpikir itu, Mas ya. Tapi dalam berpikirnya gini aja. Ayo kita rame-rame kalau mau bikin perpus itu tidak harus besar. Iya. Tapi mari kita besarkan manfaatnya. Iya. Jangan hanya berpikir besar gedung, tapi besarkan manfaatnya. Iya. Untuk membaca bisa di mana saja. Iya. Untuk tempat bukunya cukup ukuran 3x3 mungkin. Tapi tempat membaca bisa di bawah pohon, bisa di emperan, bisa. Nah, ini yang kita bangun. Jadi dan mari kita bangun di tempat-tempat yang dibutuhkan banyak di masyarakat pinggiran. Nah, sini kembalian, Cak. Kan ketika kita punya kegiatan seperti itu kan jujur kita butuh biaya. Jenengan apa diuntungkan? Apa yo balik neh mergo aku sugih mang neh. Apa jenengan punya mimpi besar Mas sing membuat terus fight, terus termotivasi terus ngono lho, Cak. Jenengan diuntungkan apa sih? Gini aja Mas, berpikir sih gini aja. Ketika kegiatan nyapu sugih. Ya benar. Karena kalau tidak kita kaya nggak mungkin bisa melakukan. Benar. Kayak teman, kayak hati, legowo dengan waktunya. Iya. Ini juga kan. Untungnya apa wes? Untungnya juga malah kenal jenengan dua. Kenal banyak teman kan gitu. Keuntungannya apa yang dinilai? Nah, keuntungan secara finansial enggak. Yakin. Gitu kan. Saya sama saja, Mas, saya tetap mancing, tetap bekerja untuk menghidupi anak. Iya. Karena keuntungan secara finansial gitu. Tapi kalau psikologis ya. Ya, keuntungan kan kita lebih banyak menyenangkan orang pasti. Kita berpotensi ketemu orang yang bermacam-macam.
Ya itu pasti. Iya. Kita lebih untung lagi ketika banyak orang, banyak teman-teman yang lebih akhirnya lebih bermanfaat buat kehidupan ini. Iya. Tadi sempat sebelum kita rekam video ini, Cak Ni sempat bilang bahwa dulu Cak Ni itu pekerjaannya ya cuman di sawah, terus mancing kuli dan sebagainya. Ini Cak. Ya ngapunten nggih, biasanya orang-orang yang bekerjanya seperti itu pemikirannya nggak seperti jenengan. Yang melatar belakangi jenengan seorang kuli tapi pengen gawe rumah baca. Apa mungkin ada mbah-mbah jenengan opo mungkin suatu pas masa kecil jenengan pengen dadi guru, pengen dadi opo ngono Cak. Terus ya wis karena aku nggak dadi guru ya wis tak gawe rumah baca apa ngono Cak. Apa nyapo ngono lho. Biasanya orang-orang seperti itu nggak kepikiran Cak ngono Cak. Berarti Ya ngapunten. Berarti kita harus ngomong flashback kan itu. Iya. Flashback tentang masa kecil, mungkin siapa yang menjadi teman kita, siapa yang menjadi fasilitas apa yang kita terima mungkin. Saya pernah punya pemikiran karet gelang. Iya. Karet gelang ini segini. Ini adalah masa kecil kita. Kita di lingkungan mana kita hidup? Ya. Dalam perjalanan besar, perjalanan waktu ini kita lepas. Yes. Iya. Berhenti pada satu titik. Balik cilin ya. Kembali dalam apa yang kita lakukan. Nah, flashback masa lalu baru ketemu hari ini saya juga. Dulu saya dari keluarga yang sangat sederhana. Iya. Benar sangat sederhana. Oke. Ketika belajar pun saya harus numpang di rumah teman. Karena nggak punya buku paket. Salah satunya. Iya. Ada dendam di sini. Iya. Mesti ya nek Masku gini, Masku kuning Cak. Mesti nek sing melatar belakangi Ada Cak. dendam di sini. Ketika kami sekolah beli buku nggak mampu. Iya. Dijejer guru nih, Iya. tidak boleh ikut pelajaran, itu masa lalu. Iya. Hari ini Ya, jangan balas sampai dendam. terulang di Iya. anak-anak kita. Cak ini ternyata Dengan balas dendam yang positif ini gitu. dengan saya menyediakan buku, meminjamkan buku, anak. Iya. Terus kedua, dulu saya sering belajar di rumah teman. Ya belajar asik. Budal maghrib mulai subuh. Iya. Sampai ini. Pulang sekolah masih mampir lagi di tempat teman. Karena apa? Di situ ada buku. Kalau nggak salah majalah buku salah satunya. Ya, majalah favorit dan itu hanya orang-orang yang mampu yang beli. Iya kan? Bener. Majalah buku. Iya. Jadi manusia. Kan? Iya. Zaman-zaman. Dari kepikiran kemarin. Mungkin ketika saya bermain ketemu lagi dengan teman yang seangkatan sekolah, dia pulang saya diundang ke rumahnya ngobrol. Wah, ternyata kenapa saya mau bikin rumah baca di rumah saya mau belajar. Karena saya lahir di teras ini, Mas. Teras saya sampean ini yang melatari belakang mungkin turut mewarnai. Saya dulu berjam-jam berhari-hari membaca di sini. Dan sekarang bayangan masa lalu itu saya bikin bayangan itu di rumah saya. Dari sampean seorang mungkin ada saya di situ. Ya dari kegiatan yang di rumah nanti ada yang menggantikan saya. Sama ilmu karet tadi. Iya. Kembali pada masa kita. Iya. Dan ini akan cara membangun relasi. Berarti intinya kita mau jadi apa kita jadi apa hari ini karena masa lalu kita. Iya. Dan kita jadi apa nantinya adalah apa yang kita lakukan hari ini. Iya. Benar. Saya ingin ibaratnya biar mungkin orang bilang menulis buku adalah salah satu cara orang untuk tidak mati.
Dan ini yang saya lakukan adalah bagaimana saya masih tetap hidup. Ada yang melanjutkan kegiatan-kegiatan saya. Ya. Nah gini Chan, ini ya tak alami sendiri ya. Ya mungkin nggak salah, mungkin saya minta maaf, tapi gini, per hari ini menurut saya itu minat baca anak-anak itu dibanding dulu loh ya, dibanding dulu jauh sekali. Dengan mensiasati itu bagaimana? Perkembangan zaman kita tidak tidak membantah. Ya, Minat baca anak-anak terhadap buku hari ini, per hari ini ya. minat buku pada textbook. Tapi ini kita alami di zaman teknologi. Ya. Tiap anak membaca, nggak ada yang bisa membaca itu mungkin sekian berapa persen aja, karena hanya orang-orang yang punya kelebihan khusus akhirnya tidak bisa membaca secara normal. Ya. Tapi hampir semuanya sudah bisa membaca. Tapi yang patut kita arahkan adalah orang-orang membaca dengan memaknai, biar tidak terjebak pada hoak kan gitu kan. Ya. Tembung loro karo loro bentuknya sama. Ya, tapi bacanya artinya beda. Artinya berbeda. Ya. Loro dengan loro. Ya. Gitu. Ya, ini yang harus kita arahkan, belajar membaca dan memaknai sebuah kata. Ini yang kita arahkan. Ya. Terus anak-anak minat baca buku mungkin minim. Ya. Buku teks. Ya. Tapi kita memang di zaman teknologi akhirnya Android yang berperan. Ya. Kan gitu tuh. Tapi memang tidak dipungkiri di Android banyak notifikasi yang menjerumuskan. Ya. Jadi arahnya gini, Literasi digital dibangun, diisukan. Tapi mampukah menjaga sistem dari notifikasi yang nggak jelas? Ya. Kalau buku kita masih percaya buku melalui proses panjang. Ada orang-orang yang menjaga kualitas. Iya pasti. Ya. Tapi di Android semua orang nulis langsung. Kan. Tidak ada proses pembenaran yang menjaga nilai itu. Iya. Makanya. Jadi apa menurut jenengan buku ini selain bisa dibaca, apa menurut jenengan ini hanya simbol? Maksudnya jenengan mengarahkan anak-anak itu nggak hanya membaca, nggak hanya kegiatan membaca, tapi lebih memaknai itu. Justru tadi dalam pergerakan saya buku adalah simbol pergerakan. Sebenarnya itu ya. Buku adalah simbol pergerakan. Walaupun bisa dibaca tapi ini simbol ya. Iya. Ya kita lebih mengarahkan dalam berkegiatan. Membaca kegiatan berliterasi bukan cuma membaca dan menulis. Membaca, mengamalkan apa yang dibaca, baru menuliskan. Ya, kita berdiskusi, kemudian beraksi. Ada satu paket. Ketika kegiatan literasi yang dikembangkan selama ini ada yang hilang. Program literasi membaca dan menulis, lupa mengamalkan apa yang dibaca. Iya. Nah, ini buku adalah simbol pergerakan. Kenapa simbolnya? Karena sampean mau dadi apa? Ya maca buku. Baru kemudian dijalankan. Maca buku tok, diwaca tok, gembung. Tidak ada action kelanjutan untuk diamalkan. Ya. Jadi tidak terpisah. Dalam rumah baca, buku adalah simbol pergerakan. Iya. Kita berangkat dari buku. Ya. Kemudian melaksanakan apa yang dibaca. Jadi kegiatan di rumah baca jenengan itu nggak melulu Membaca. Iya. Memang itu ya konsepnya ya. Konsepnya memang dalam berkegiatan di rumah baca, learning by doing, belajar dengan bermain. Belajar buku adalah satu alatnya untuk bermain. Iya. Gitu maksudnya kan pembelajaran di sini. Iya, benar. Kita belajar tentang kualitas lingkungan, kita mencari referensinya di buku. Kita bandingkan di lingkungan kita. Salah satu indikator kualitas lingkungan adalah ini. Kita dapatnya dari buku.
kita aplikasikan. Oh iya, ada benar kata buku. Iya. Berarti kita harus melakukan, oh kata buku nggak ada ini indikator ini. Berarti ini kualitasnya buruk. Apa yang dilakukan? Kata buku lagi. Iya. Kita harus menjaga kualitas ini dengan menanam, dengan mengurangi pencemarannya. Tetap kembalinya pada buku. Buku pada simbol pergerakannya, tetap pada pengaplikasiannya. Iya. Kita dengan bermain. Cocok. Ini kan Cak. Ini buku ini kan campur menurut. Iya. Di rumah baca itu jangan pilah-pilah enggak mesti buku ini untuk usia segini sama nganu enggak? Saya pilih-pilih enggak? Dalam rak ya. Oh, dalam rak iya. Dalam rak ya. Kita susun yang bawah buku anak-anak, yang atas buku dewasa. Terus kan gini, enggak semua penulis buku itu murni pengen nganu kan. Ya tetap ada kayak Android bahwa hoax dan sebagainya tetap ada. Nah, dengan mensiasati itu kan biasanya penulis sih enggak semuanya menurutku. Kan dia nek sing rodok ngiri rodok nganan titik. Jenengan sempat nyorter enggak? Tidak perlu Mas. Enggak perlu ya? Enggak perlu. Buku kita sajikan dan kita pahamkan. Jangan hanya membaca buku kanan. Jangan hanya membaca buku kiri. Otak kita ada dua, otak kanan dan otak kiri. Ya. Dalam keseimbangan hidup itu ada kiri, ada kanan. Jadi penulis buku itu siapa jenengan nggak perlu tahu, nggak mikir, nggak ngurus karakter penulis utawa kehidupan kenyataan penulis itu sama nggak butuh ngerti. Tidak semuanya harus tahu. Kan aku sempat gini, kan beberapa buku tak pilah-pilah. Aku ngerti ini penulisnya siapa, dan itu nggak baca. Dan ini keliru aku. Ya, nek ngomong salah dan benar itu masing-masing, keliru dan tidak. Sing jelas gitu. Ketika kita ngomong kanan tok, kita dibawa pada sosok sana. Samarku lagi gini, Cak. Ki menurutku aku ngerti wonge, terus mereka belum bisa cara jawane menelaah isi dari tulisan itu terus pengen samarku terus dibaca mentah-mentah terus diyakini kalau itu kebenaran ngono lho kadang ngono lho. Makanya itu kita sajikan buku kanan dan buku kiri. Sampai baca buku gitu, produknya orang ini sampai juga baca ini sebagai pembanding. Satu sisi ya mungkin buku kiri lebih banyak mengunggulkan rasa sosial. Ya. Buku kanan lebih pada individu. Ya. Kita lupa hidup itu kita harus bertanggung jawab pada Tuhan, bertanggung jawab pada manusianya, juga bertanggung jawab pada lingkungan. Ya. Kan Benar. Kita hidup ini kan kepada horizontal dan vertikal. Juga sekitarnya, lingkungan di mana kita berpijak. Kita juga harus ketika aku bertanggung pada Gusti Allah gampangan. Saya juga bertanggung jawab pada jenengan sesama manusia. Tapi saya juga bertanggung jawab pada bumi, alam. Ya. Saya hidup dari bumi. Gak mungkin Gusti Allah bilang awak di mana langsung ya. Di beras. Iya, benar. Ya. Memberikan rezeki lewat alam ini. Ya. Orang mungkin alam langsung pukul jadi beras. Ya. Yang nanam adalah sampean Iya. manusia. Iya. Interaksi harmoni. Iya. Harmonisasi dengan alam, dengan lingkungan, dengan kita bangun. Ada keseimbangan. Buku kiri kita sajikan, buku kanan kita sajikan. Di mana ada keuntungan yang bisa diambil. Iya. Mensinkronkan. Ketika ini dikumpulkan ketika mereka terjebak di sini mau kita. Jadinya cuma warna ini. Kanan tok terjebak pada ini. Akhirnya membunuh manusia dengan cara membom. Benar. Mungkin dengan kita baca buku 2 ini, mungkin kita jadi tahu kelemahan dan kelebihan buku ini dan kelemahan dan kelebihannya buku ini gitu ya. Dan tidak dipungkiri, buku itu adalah penggiringan opini.
Iya itu. Iya. Penulis satunya. Iya. Kan makan pemikiran. Iya. Dan kita memang hidup untuk berpolitik, untuk menggiring publis. Iya. Cak, selain di rumah di Candirejo kan hari ini kan kita di Alun-Alun Lodaya. Jenengan punya kegiatan di mana, Isa? Sesuai dengan tanggung jawab motor yang saya dapat sebagai layanan pustaka keliling. Saya harus melakukan kegiatan keliling. Mungkin harinya, Cak. Terus Nah, tempatnya? dalam berpikiran logika kalau keliling terus aku gak nyambet gawe, Mas. Kan balik nih, ada yang sugih, Cak. Sugih konco tapi ra kena ditangi bensin. Ora rasa dibahas kuwi rasa dibahas aja. Terus. Kan gitu. Kita juga enggak salah. Makanya kita harus berpikir secara Logik. ngambil buka kotak gitu. Oh iya. Buka kotak. Of the box gitu. Benar. Nah, aku keliling terus piye? Nah, makanya Ya. saya membangun simpul dengan teman-teman yang mau. Oh. Aku pengen buka perpustakaan. Oke. Ya, monggo. Oke. Ganti buku, pinjam buku di rumah. Oke. Siap. Yang kita kelilingkan bukan sosoknya saya. Buku nih. Di tempat jenengan. Oke. Siapapun boleh, Kak? Monggo. Bebas? Monggo. Mungkin dibikin langarannya apa? Taman baca di mana bisa. Per hari ini berapa orang, Kak, yang minjem di sana? Coba nanti suruh komen. Oh, iya wes ya. Saya juga sing pinjem buku gini Cak ini sapa ae. Monggo komen. Yang bawa buku Rubaki siapa ya? Iya, tapi per hari ini kalau yang di Candirejo setiap saat bisa berkunjung ke sana. Siapapun Boleh. ada yang nunggu ya. Ketika saya nggak ada istri. Ketika istri nggak ada, anak kebetulan anak hari ini lagi di Malang. Iya. Jadi anak nggak ada saya, Selalu nggak ada ada istri, ada mertua. Ada mertua. Pokoknya semua diberdayakan ada Cak nih. Kayaknya nggak bayaran loh. Untuk belajar, untuk pinjam buku di rumah, monggo. Mungkin Oke. bisa dibilang 24 jam. Bisa dibilang 24 jam. Tengah mungkin agak berapa? Entah itu hanya jenengan baca sendiri atau mungkin jenengan terinspirasi untuk menjadi tangan panjangnya Cak Ni ya. Perpanjangan tangannya dari Cak Ni. Mungkin jenengan pengen buka sejenis taman baca, nanti pinjem bukunya di rumah Cak Ni bisa aja ya. Siapapun bisa ya. Dan mohon maaf. Ada syaratnya enggak KTP? Enggak. Dan mohon maaf kemarin banyak temen yang minta Cak Ni untuk minta bantuan buku. Kalau untuk minta bantuan buku, Iya. ngapunten saya nggak bisa. Kita belum bisa. Karena semua buku ini bukan milik Cak Ni. Iya. Cak Ni cuma mengelola. Tapi adalah iya. Punya masyarakat, punya teman-teman yang dititipkan. Jadi kalau meminta buku, minta bantuan buku, Belum bisa. saya belum bisa. Tapi kalau jenengan Kalau pinjam, jenengan mau minjem buka perpustakaan, kita akadnya pinjam, Iya. monggo silahkan. Nah, tapi per hari ini jenengan kerjanya di sini Kebetulan saya tiap saat. dari 2020 dapat tupoksi tugas untuk kerja di sini, Mas. Oh, di sini. Ini tanggung jawab saya dalam melaksanakan tanggung jawab. Alhamdulillah saya juga diberi keleluasaan dalam menjalankan kewajiban bekerja selama kegiatan saya tidak mengganggu pekerjaan. Iya. Dengan cara membuka Iya. baca di alun-alun. Di alun Lodaya. Jadi gini, maksudnya gini. Ketika misalnya ada orang yang pengen ngobrol, ngopi, ngomongin literasi dan sebagainya dengan Cak Ni, dengan bisa menjumpai Cak Ni ini di alun-alun Lodaya. Ini Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu, pagi sampai sore sampai sore Cak Ni ada di sini. Semayanan wae sih. Semayanan, ngobrol-ngobrol, jagongan, mungkin terinspirasi kegiatannya Cak Ni dan sebagainya. Kok iso
aman kok iso ngono, terus macem-macem lah. Tadi saya sempat bilang sempat ngobrol banyak, ternyata Cak itu punya kegiatan lingkungan hidup juga ya. Nah, ini anak-anak yang biasa membaca di Candi Rejo itu nggak hanya diajari Cak ini moco dalam artian moco buku, tapi juga berkegiatan di lingkungan, di outdoor. Seperti apa? Membersihkan ya. Kemarin ya, salah satunya dengan menjangkau, belajar nyangkok, terus belajar resik-resik sungai yang mungkin nanti diajari mereka ya apa yang alam. ada di alam. Iya. Terus yang jangan sampai ini dilupakan Cak, bahwa bisa dibilang apa ya? Anak didik apa ya dengan ya? Anak didiknya Cak ini ada yang sempat apa Cak? Juara apa Cak? Ada yang dapat prestasi. Ada yang berprestasi dalam lomba Ometik, Olimpiade Matematika dan Quran, dan akhirnya dapat bonus jalan-jalan. Nah, itu kegiatannya di dalam jenengan Cak nih ya. Nah, ini mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang lihat video ini, mungkin kalau ada punya putra-putri terus dalam usia mungkin masih remaja, bisa diminta main ke rumah Cak Ni, nanti kita belajar macam-macam lah, nggak hanya membaca tapi berkegiatan juga. Nanti semoga saja saya juga ikut gabung, terus nanti kita bisa sharing apa gitu ya. Jadi biar anak-anak itu nggak hanya, aku nggak seneng Cak, jadi HP itu penting banget jadi. Cuman per hari ini aku nggak seneng, nggak terlalu 24 jam terus cacahi nyekel HP. Karena di aturan di Rumbaki, di rumah baca Kedai Ilmu Harmoni, satu ketika pembelajaran nggak boleh pegang HP. Sip. Dan mungkin rumah baca yang dibangun Cak Ni hari ini sangat berbeda dengan yang dibangun hari ini. Di Rumbaki tidak ada wifi. Gak ada ya? Tidak ada. Iya, nggak pimpinan. Kita pure membaca, diskusi, belajar ya. Karena anak belajar kami masih rata-rata anak sekolah dasar. Kita ajari mereka bersosial. Bener. Iya. Karena takdir manusia adalah sebagai makhluk Makhluk sosial. Bukan sosial media. Bukan sosial media. Cak, tanggal 14 September kan hari kunjung perpustakaan. Kemarin. Oh, kemarin. Nah, kan gini. Hari kunjung perpustakaan. Lah jenengan perpustakaan malah diter nih. Komentar biasa. Ayo. Harusnya orang-orang datang ke perpustakaan hari kunjung loh. Hari kunjung. Lah jenengan kok perpustakaan malah diter nih. Cuman mendekatkan saja. Biar kunjungannya tidak jauh. Oh iya. Ya. Ketika masyarakat di sini Ludoyo mau berkunjung di perpustakaan jadi dekat. Misalkan Mas, nah, makanya kita hadirkan perpustakaannya di sini biar masyarakat berkunjungnya lebih mudah. Bener. Begitu lah kelas. Harapan yang jenengan Cak, mungkin kepada warga atau masyarakat atau mungkin dari ke pemerintah Cak, dalam rangka memperkenalkan literasi ke masyarakat terus ya. Minat bacanya anak-anak sekarang yo saiki sing ngene iki, harapan jenengan pripun? Apa perpustakaan harus dibikin nek luweh menjamur lagi terus luweh neng tempat-tempat sing rada gak terjangkau neh dan sebagainya misalnya. Nek ngomong itu gimana ya? Jangan cuma berpikir tentang membangun perpustakaan. Iya. Tapi dekatkan saja buku ke anak-anak. Mengenalkan, dekatkan. Per hari ini buku yo gak terlalu banyak juga loh ya, Cak. Apa aku sih nggak ngerti ya. Rumah aku nggak ngebum dulu. Caki toko buku ndi loh, Cak. Ya, makanya dengan kita bangun budaya baca kan gitu toh, nanti banyak lahir buku-buku. Iya, karena pembacaannya banyak mungkin penulis akan
ternganu ya. Iya. Dan ketika ini jadi peluang, banyak orang baca, pasti banyak tumbuh toko buku lagi. Harapannya jenengan seperti itu, Artinya Harapan saya Cedek ning. lebih banyak dekatkan buku-buku yang berkualitas ke masyarakat. ya. Ya, buku kanan dan buku kiri itu menjadi Penyeimbang. sisi sudut pandang masing-masing. Benar. Kan itu. Dia hidup di kanan atau hidup di kiri. Atau di tengah. Nek ekonomi ngiri, ini kanan wae. Sir ngiri, aku tak nengah. Kan gitu. Pak. Iya, benar. Kanan dan kiri itu dikesampingkan, hadirkan buku Iya. di masyarakat, Mas. Di masyarakat dan lebih banyak buku yang bermanfaat. Saya dulu itu mikir orang yang kaya itu orang yang punya harta banyak. Per hari ini saya tuh terbantahkan akhirnya pemikiran saya yang dulu itu. Orang kaya ya kayak Cak ini. Maksudnya dalam segi finansial Cak ini bukan berarti orang yang sing terus berlimpah harta dan sebagainya, tapi mampu melakukan hal ini. Dan saya pernah nyoba, saya nggak kasih cara-caranya belum lah. Semoga suatu saat nanti berhasil. Dan Cak ini sudah mulai dari 2013 dan sampai saat ini masih fight di sini. Salut saya. Ya wong sugih sebenarnya ya ngene saja nih. Cak, semoga apa yang jenengan gagas ini, apa yang jenengan lakukan ini bermanfaat untuk semua orang dan akan kembali ke Amin. Semoga jenengan dikasih Tuhan yang terbaik lah. Terbaik entah rezeki, entah kesehatan, entah segalanya. Jangan lupa Cak, aku dipelajari suatu saat nanti kita kudu kerep ngopi bareng. Aku pengen tak dadi wong sugih kayak sampean iki. Hati tersesat. Lek tersesat aku sering bolak-balik. Aman, aku di GPS. Semoga video ini menginspirasi ya. Semoga yang punya banyak buku nanti bisa ngobrol-ngobrol Cak nih. Aku duit buku Cak, oke. Terus nggak bisa, caranya nggak bisa mengelola di titipnya Cak nih, boleh ya Cak ya? Monggo. Di titip Cak nih boleh. Atau mungkin yang pengen bikin rumah baca, pinjem buku di Cak nih juga boleh. Kita harus caranya ngimbangi lah antara HP dengan buku dan pembelajaran langsung. Nggak iso imbang loh Cak ya. HP terus yang gak patek mending, buku terus adi malah gaptek. Kudu imbang. Oke, semoga video ini menginspirasi. Semoga kita semakin melek buku lah. Kayak luar kono buku sih penting banget. Nek rumah saku buku iki kono dihargai banget, nek kene kan cacah buku didelok tok ngono kuwi dan sebagainya. Moga-moga minat bacane masyarakat Indonesia bisa tambah ini Cak. Oke, terima kasih. Nanti kita akan bikin video kegiatan Cak Ni di kediaman. Suatu saat nanti akan kita update video di kediaman Cak Ni. Pun semoga sukses sedaya. Amin.